Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita kesekian kalinya ya. Teman-teman sudah berdoa tadi? Sudah ada pertemuan pagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Nah, kenapa kopi? Hah? Sakit atau apa? Gak ada yang tahu. Bukannya tidak kasih tahu. Oke. Oke, boleh mau tahu hari ini siapa yang perasaannya lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Enggak? Ada yang lagi senang banget? Zaid senang banget. Kenapa Zaid senang banget? Zaid? Kenapa Zaid senang banget? Kenapa? Oke, Kia, kenapa Kia senang banget? Karena tahu. Oke. Anda kenapa Anda senang banget? Pulang bersama makan. Oh, nanti pulang bersama Nabi. Oke, Asila kenapa senang banget? Hah? Sedih? Asila kenapa sedih? Hah? Oh, hari ini jadwal AMDK numerasi. Sesi keberapa? Sesi kedua. Loh, tadi kan sesi kedua udah beli belum? Oh, enggak, tadi udah selesai. Jam berapa? Jam 10. Oh, tadi katanya sesi kedua bukan yang jam 10. Okay. Yo, attention. Everybody, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa di KKA? Artificial intelligence. Ya, artificial intelligence dia tentang apa yang kemarin? Yang kemarin ya, tentang AI betul. AI-nya tentang apa? Kenapa? Oh, robot pembersih. Oke, apa lagi? Membedakan AI manusia. Yang membedakan AI dengan manusia ya. Yang membedakan mesin cerdas dengan manusia, apalagi? Oh iya. Apalagi? Oke. Mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Oke, apalagi? Kalau mesin cerdas yang bagaimana? Yang tidak butuh bantuan manusia, contohnya robot AI, robot pembersih. Kalau yang masih membutuhkan bantuan manusia berarti apa? Rice cooker, mesin cuci, apa lagi? Kalkulator, hair dryer, apa? Mobil apa? Mobil Tesla perlu bantuan tidak? Ya bisa otomasi ya. Ya, Bu Ade akan stop dulu sampai semuanya konsentrasi dengan Bu Ade. Oke, nah hari ini kita akan berbicara tentang pemanfaatan AI buat kehidupan sehari-hari manusia. Biasanya AI itu digunakan untuk apa sih teman-teman? Untuk membantu orang-orang, Untuk membantu manusia ngapain? bekerja dan belajar. Mencari informasi yang dibutuhkan. Apa lagi? Dan belajar. Oke, belajar untuk bekerja. Dan orang-orang. Oh, membantu manusia untuk mengerjakan tugas. Oke. Hari ini tanggal 30 September kita akan belajar tentang pemanfaatan AI. Seperti apa sih AI itu bekerja gitu ya? Iya, kita mau belajar tentang bagaimana mesin cerdas itu bekerja. Robot yang digunakan. Nih, anime kita hari ini menjadi mesin cerdas seperti robot yang bisa mengenali pola dan menebak benda. Oke,
Are you ready? Oke, siap ya. Ini yang pertama kita akan lakukan. Tantangan pertama. Silakan duduk teman-teman. Gak usah deh, kasihan buat-buat duduk di belakang. Bayangkan ya, hari ini teman-teman bukan manusia sih. Teman-teman ini menjadi mesin cerdas. Ya, anggap teman-teman ini mesin cerdas. Nah, tugasnya lihat, bisa mengenali benda dari warna dan bentuknya. Lalu menebak benda apa yang datang. Oh nggak kebuka semuanya. Oke, silakan coba dilihat. Mana? Yang itu. Yakin? Yakin. Benar ya? Yes. Karena pola yang pertama itu tentang kaca pembesar, yang kedua buku, yang ketiga itu kaca pembesar, maka yang keempat akan keluar buku. Itu namanya apa? Pola. Pernah belajar pola? Pola berapa pola? Tiga. Kelas 2, kelas 1. Dari kelas 1 dan TK bahkan. Dari teman-teman TK sampai teman-teman kelas 4 bahkan kelas 5 nanti teman-teman belum masih belajar pola. Sama seperti yang dilakukan oleh mesin cerdas. Ya, mesin cerdas juga sama dia melakukan pola. Tantangan kedua. Nah, sekarang bagi teman-teman tutup mata. Coba teman-teman bayangkan benda yang ada di sekitar teman-teman. Dari namanya, dari bentuknya, dari namanya, dari bentuknya dan warnanya. Coba dibayangkan dulu. Oke. Sudah? Dapat satu benda? Dapat. Kemudian sekarang perhatikan bendanya yang tadi teman-teman bayangkan. Perhatikan bendanya yang tadi teman-teman buka matanya, perhatikan benda yang tadi teman-teman bayangkan. Oke, ya. Sudah? Sudah diperhatikan? Bu Ade mau minta Rashid coba ceritanya Rashid jadi mesin cerdas. Tadi sudah dibayangkan bahwa ada satu benda, ada namanya, ada bentuknya, ada warnanya. Kemudian Rashid sudah memperhatikan bendanya seperti apa. Kalau Bu Ade minta, oke Rashid, tolong deskripsikan benda yang baru saja Rashid bayangkan dan perhatikan. Oke, namanya apa? Penghapus. Terus? Persegi panjang. Terus? Bisa menghapus. Ada lagi? Warna hitam. Udah? Oke. Siapa lagi Ahwat? Ada yang mau coba? Oke, iya. Suaranya yang besar. Oke. Jadi teman-teman ya kan, ketika Rashid menjadi mesin cerdas, dia menjadi mesin cerdas bisa mendeskripsikan benda apa yang tadi dibayangkan. Kenapa Rashid dan Kia bisa menjelaskan kira-kira? Kalau dia punya otak AI. Karena membayangkan. Terus yang kedua melihat benda tersebut ya, makanya dia bisa mendeskripsikan. Nah, teman-teman, ketika dia membayangkan dan ketika dia melihat, berarti ada apa nih yang masuk ke dalam otaknya? Ada bayangan, ada apa lagi? Ada informasi yang dimasukkan ke dalam otaknya, ya enggak? Ada informasi yang dimasukkan ke dalam otaknya sehingga Rashid dan Kia bisa menjelaskan apa yang dia lihat dan apa yang dia perhatikan, ya enggak? Sama dengan mesin cerdas teman-teman. Mesin cerdas juga begitu. Kita masukkan datanya, ya enggak? Kemudian diolah sama mesin cerdasnya dan dia akan keluarkan hasil olahannya. Outputnya terserah mesin itu
berdasarkan data yang kita berikan. Ketika dia keluar sama seperti ChatGPT kemarin, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika ChatGPT memberi jawaban, Alifa bertanya, bagaimana cara menghitung 5 kali 5? Kata ChatGPT, 5 kali 5 adalah penjumlahan berulang 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasil dari 5 kali 5 sama dengan 25. Sesuai nggak dengan harapannya Alifa? Kalau sesuai, boleh digunakan. Tapi kalau tidak sesuai, diambil yang dibutuhkan. Seperti itu. Alifa bertanya 5 kali 5 itu berapa? Perlu nggak dia menjelaskan? 5 kali 5 adalah penjumlahan berulang. Kan Alifa cuma butuh hasilnya 25. Misalnya kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi sudah ya. Sudah bisa mendeskripsikan apa yang dilakukan Rashid dan Tia sama seperti cara kerjanya mesin cerdas. Lanjut. Nah, yang berapa? Coba teman-teman tebak kira-kira kalau Bu Ade atau teman-teman buka YouTube tiba-tiba yang keluar ini, berarti si user ya pengguna YouTube ini seringnya membuka apa? Kartun, apalagi? Game. Mana ada game? Ya. Oke, berarti apa yang suka dia buka? Kartunnya itu Oma Hana terus apa lagi tuh? Kalau ibu tidak tahu itu barang permainan. Terus sama apa? Sama hotel. Ya, lantunan ayat Al-Quran. Sama nggak dengan yang teman-teman rasakan ketika teman-teman buka YouTube pakai akun teman-teman? Teman-teman biasa buka apa, Arifah? Short, sukanya buka short, makanya beliau short terus. Oh, oke. Maka yang keluar kan masih dan ya. Arga, kalau Arga buka YouTube, apa yang keluar layar YouTube-nya Arga? Kadang-kadang horor, kadang-kadang game, kadang-kadang makanan. Aku sih suka game Roblox. Animasi Roblox. Aku mau tahu animasinya dari mana. Agak aku mau tahu animasi. Soalnya aku mau belajar animasi sebelumnya. Oke. Ya, Arga, betul nggak apa yang keluar di YouTube-nya Arga itu apa yang sering Arga cari? Ya, betul kan? Ya. Karena apa? Karena dia mendapat polanya seperti itu. Kalau misalnya Arga buka itu pasti Arga lihatnya cari film horor. Setelah film horor Arga cari game. Setelah game Arga cari makanan. Ya udah, makanya yang keluar dia kan itu terus. Oh, habis ini pasti dia buka games nih. Oh, habis ini pasti makanan, gitu kan? Nah, itu makanya keluar dari situ. Ya, lanjut ya. Nah, ini teman-teman lihat cara kerja mesin cerdas. Jadi dia ada input, proses, dan output. Algoritma. Tapi ini maksudnya output. Nah, boleh ganti ya. Ini maksudnya output. Oke, output itu hasil yang dihasilkan dari input yang sebelumnya dimasukkan. Kayak tadi, Bu Ade bilang, coba Rashid bayangkan benda yang ada di sekitarnya. Ya, itu input. Ya enggak? Kemudian, coba perhatikan bendanya. Itu input. Dan proses sama otaknya Rashid, outputnya apa? Rashid bisa cerita. Ini namanya penghapus. Warnanya hitam, fungsinya untuk menghapus, bentuknya persegi panjang. Nah itu. Ya. Oke, nah sekarang tantangan ketiga. Gua ajak teman-teman untuk buat kelompok kerja, satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Ya. Satu kelompok 2 orang, pilih 2 orang. Silakan bentuk berpasangan. Ini ada lembar kerja, teman-teman kerjakan berdua. Tulis
sama teman-teman berdua di lembar yang kosong, ya. Maksudnya di area kerjanya tapi yang kosong. Kemudian teman-teman kerjakan, tapi tolong nanti ketika teman-teman kerjakan, jangan dikerjakan semua, sisakan satu. Sisakan satu tugas di situ. Paham? Satu tugas. Ya. Misalnya di sini ada beberapa tugas nih. Ada beberapa tugas. Misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti teman-teman kerjakannya 11 aja. Yang nomor 12. Ya. Jadi teman-teman kerjakan 11 aja, satu sisa ini. Jangan dikerjakan. Ya? Siap ya? Setiap lembar ini yang dikerjakan hanya kurangi satu ya, pokoknya sisakan satu. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya satu aja, satu tugas sisakan. Ini yang mana juga? Saya kami yang kerja ya. Aku AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada? Pertama biru sama oranye. Dan yang golongan kedua, nanti golongan hijau muda sama merah. Golongan ketiga, Cielo hilang cielo. sama kuning. Yang keempat, warna oranye dan hijau. Oh iya. Kalian harus sesuaikan warnanya dengan warna. Tapi mau coba? Apa tantangan saat tadi memprediksi? Prediksi ini polanya. Ada sisa? Ada sisa ya? Ya. Serius? Apa yang dapat kita pelajari dari menjadi mesin pintar hari ini? Apa? Kira-kira apa? Apa yang bisa kita pelajari dari yang punya dibanding? Dari kita butuh apa untuk jadi mesin pintar? Butuh informasi, butuh pola, atau butuh input ya. Oke. Terus apa lagi setelah input? Apa yang kita lakukan? Proses. Setelah proses apa yang harus dilakukan? Mengeluarkan output. Oke. Itu ya. Jadi kalau mesin pintar tuh kayak gitu cara kerjanya. Apa yang dipelajari hari ini? Tentang pemanfaatan AI dengan melakukan kerjanya mesin AI ya. Apa yang membuat sistem AI itu bisa salah menebak? Kira-kira apa? Informasinya kurang. Cara
cara mendeskripsikannya? Informasinya? Oke, informasinya kurang tepat, kurang pas, kurang detail boleh jadi. Bagaimana seharusnya manusia menggunakan teknologi dengan bijak? Harusnya bagaimana? Menggunakan dengan baik. Harus ada rasa empati ya teman-teman. Kalau menggunakan AI tidak untuk mengejek atau merugikan orang lain. Lanjut, ini ada surat Al-Isra ayat 7. Jika berbuat baik berarti nanti teman-teman akan mendapatkan perbuatan baik dari diri teman-teman sendiri ya. Jadi kalau melakukan berbuat baik, maka dia akan mendapatkan hal yang baik. Begitupun dengan dia berbuat jahat, maka orang akan berbuat jahat kepada dirinya. Lanjut, habit yang kita gunakan hari ini ada habit 1 dan habit 4 untuk saling menghargai. Selamat menggunakan AI dengan bijak, tidak untuk digunakan hal-hal yang tidak baik ya. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita belajar jadi mesin cerdas. Tapi yang paling cerdas adalah saat kalian menghargai dan belajar bersama lagi. Tapi kayak disebut yang baik dan tidak merugikan orang lain dan tentunya nilai empati, keadilan dan tanggung jawab dalam menciptakan sistem cerdas. Terima kasih atas atensi dan sinergi teman-teman. Bu Ade, minta maaf kalau ada kesalahan. Everybody let's say hamdalah.